masih 28 tahun dan dia telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Beruntung loh, Hong Kong ini bukan negara yang mempunyai peraturan hukuman mati. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Video saya kali ini saya masih membahas tentang Hong Kong. Dan lagi-lagi kasus ini tetap berasal dari warga negara Indonesia. Jadi, dimana setelah minggu kemarin ya, Hong Kong sempat dihebohkan oleh kasus perampokan, dimana perampokan itu dilakukan oleh 6 orang warga negara Indonesia, dimana 3 perempuan dan 3 laki-laki. Dan itu kasus perampokan yang pertama kali dilakukan di Hong Kong. Setelah itu, untuk ini lagi-lagi ada kasus yang melibatkan warga negara Indonesia. Jadi ceritanya ya teman-teman, dari mulai tanggal 14 sampai 16 Maret itu pihak kepolisian Hong Kong itu melakukan operasi anti kejahatan ya di daerah Tsim Sha Tsui dan daerah-daerah yang lainnya. Dan dalam operasi tersebut, pihak kepolisian Hong Kong itu menangkap sebanyak 205 orang. Dan salah satunya ada cewek warga negara Indonesia, sebut aja namanya Mbak itu si A gitu ya. Nah, si A ini berusia 28 tahun dan ternyata setelah dilihat KTP-nya si mbaknya ini statusnya adalah paperan ya teman-teman. Di sini kalian harus bisa membedakan apa yang namanya overstay dan apa yang namanya paperan. Jadi kalau paperan ini seseorang yang mencari suaka atau perlindungan ke pemerintahan Hong Kong dengan alasan dia itu jiwanya merasa terancam gitu. Jadi mereka itu minta perlindungan, mencari suaka. Nah, kalau sudah menjadi status paperan, kalian itu akan dapat uang bulanan atau istilahnya uang untuk hidup ya setiap harinya, tapi dapat jatah per bulannya itu dari pemerintahan Hong Kong. Dengan syarat kalau kalian sudah menjadi status paperan, kalian itu tidak bisa melakukan pekerjaan di luar. Karena kalau sampai ketahuan kalian melakukan pekerjaan di luar, kalian pun tetap akan ditangkap, itu menyalahi aturan dan akan dipenjara. Nah, karena gerakan yang mencurigakan, akhirnya si A ini sama pihak kepolisian itu disuruh menunjukkan tempat kos-kosannya. Ya, jadi akhirnya si A ini ngikut nih, seperti arahan Pak Polisi. Pergilah dia ini ke tempat kos-kosannya. Dan di saat sampai di tempat kos-kosannya si A ini, polisi itu melakukan penggeledahan teman-teman. Dan kalian tahu apa yang ditemukan? Polisi itu menemukan 1 kilogram kokain di dalam rumah kos-kosannya. Masih ada lagi 60 gram sabu-sabu, kemudian 5 gram obat racun beserta timbangan dan plastik yang biasanya untuk mengemas obat-obat terlarang gitu ya. Jadi yang bikin shock itu lagi-lagi warga negara Indonesia yang belum ada 2 minggu kasus perampokan, sekarang ada lagi nih kasus warga negara Indonesia ditangkap oleh pihak kepolisian Hong Kong karena terbukti menyimpan obat-obatan terlarang sejenis sabu-sabu kokain dan lainnya itu sebesar 1 kilogram lebih ya. Dan ini membuat kepolisian Hong Kong itu shock. Kita juga shock gitu. Kenapa gitu loh? Kok selalu aja mereka ini mungkin salah pergaulan, atau mungkin mereka itu benar-benar kepepet sudah butuh uang atau gimana gitu. Bayangin ya, dia seorang cewek masih muda, masih berumur 28 tahun, kerja di Hong Kong baik-baik dengan penjualan perdagangan kasus obat-obatan terlarang. Dan ini sangat mencoreng nama negara Indonesia, plus sekarang menjadikan Hong Kong itu benar-benar ketat ya dalam setiap orang yang mau masuk ke Hong Kong, apalagi warga negara Indonesia. Jadi dia itu benar-benar akan meneliti banget kalian tuh ke Hong Kong mau kemana, tujuannya apa. Karena banyaknya kasus kejahatan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh warga negara Indonesia gitu ya. Contohnya seperti si A ini, dia masih perempuan, usia masih 28 tahun, dan dia telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Beruntung loh, Hong Kong ini bukan negara yang mempunyai peraturan hukuman mati. Semisal dia ini ketangkapnya di Cina atau negara lain, pasti dia akan kena hukuman mati. Tapi kalau di Hong Kong memang tidak ada yang namanya hukuman mati. Makanya kalau untuk kasus kejahatan sebesar apapun, kalau misal narkoba atau apa ya, penjaranya itu yang pastinya seumur hidup plus denda itu sekitar 5 juta dolar Hong Kong. Gak bisa bayangin ya, gak memikirkan gitu. Kalian jauh-jauh kerja dari tanah air ke negara orang, sesampai di sini
kenapa kalian tuh nekat sampai overstay. Jangan bayangkan overstay itu enak ya teman-teman. Overstay itu kalian tinggal di luar, kalian itu tempat tinggal bayar sendiri, untuk makan kalian itu bayar sendiri. Ya kalau kalian dapat pekerjaan, kalau tidak, kalaupun kalian dapat pekerjaan itu pasti ilegal. Kalian pasti akan selalu main kucing-kucingan sama pihak kepolisian. Banyak loh teman-teman kita yang kasusnya overstay itu di luar, mereka tuh mencari pekerjaan dengan cara mencuci piring di restoran-restoran, tapi tetap main kucing-kucingan, nggak bisa hati itu tenang, karena setiap saat, setiap detik pasti ada aja polisi yang melakukan razia. Apalagi Hong Kong, besar apapun bentuk kejahatan yang kalian lakukan itu pasti akan segera terendus, pasti akan segera tertangkap, karena memang Hong Kong adalah salah satu negara yang sangat rendah tingkat kejahatannya. Jadi kejahatan apapun kalau kalian melakukan di Hong Kong itu pasti akan segera terungkap. Ya, jadi untuk kasus ini saya sekali lagi tekankan untuk teman-teman kalian semuanya ya. Ini dampaknya untuk kita semua ya, warga Indonesia yang kerja di Hong Kong. Jadi pastikan kalau kalian memang tidak merasa nyaman kerja di Hong Kong, kalian bisa pindah majikan. Kalaupun kalian tidak mau pindah majikan, ya kalian bisa pulang ke Indonesia, kembali ke tanah air. Ya, jangan sekali-kali kalian mengambil keputusan untuk overstay. Udah, aku nggak kerasan di majikan ini. Ya udah, aku kerja di luar aja. Aku nggak mau cari majikan. Aku pingin kerja di luar. Yang kalian dapat iming-iming seperti teman-teman yang lainnya. Biasanya pasti kalian akan diiming-imingi. Ayo ikut overstay aja. Dapat gajinya banyak loh. Satu bulannya bisa sampai mencapai berapa ribu gitu. Tapi resikonya itu sangat besar karena kalian melakukan pekerjaan yang ilegal, yang dimana itu melanggar peraturan pemerintah, dan bila kalian ketangkap pastinya kalian akan dimasukkan ke penjara, kemudian dipulangkan ke Indonesia, dan kalian pasti akan kena blacklist dan kalian tidak akan bisa kembali ke Hong Kong lagi, dan itu sangat merugikan kalian gitu ya. Apalagi seperti mbaknya ini, sangat disayangkan, seorang perempuan berusia 28 tahun melakukan tindak kejahatan yang nggak tanggung-tanggung. Dia benar-benar menyimpan jenis obat-obatan terlarang sampai 1 kilogram lebih ya. Jadi intinya dari video ini mari kita ambil hikmahnya. Jangan pernah melakukan kejahatan dimanapun. Jangan pernah melanggar aturan pemerintah, apalagi di negara orang ya. Kalian harus selalu berpikir di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Hargai selalu peraturan-peraturan negara orang. Jangan melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu yang itu merugikan kalian sendiri gitu. Kalian nggak mikir tuh, kalian di rumah itu punya keluarga, kalian di rumah itu punya suami, punya anak. Belum nanti kalau kalian di penjara, kalian itu tidak boleh memegang HP sama sekali. Kalian nggak akan bisa menghubungi keluarga kalian. Keluarga kalian pasti bingung nih, mencari ini anak kemana, kok hilang, nggak ada kabar. Mereka nggak tahu kalau kalian tuh ternyata di sini kena kasus kejahatan, bahkan dipenjara oleh pihak pemerintah Hong Kong gitu. Oke ya. Jadi dari video ini mari kita ambil hikmahnya. Yang sekiranya merugikan untuk diri kalian, jangan pernah kalian lakukan. Lakukan yang baik-baik. Kalau kalian niatnya kerja, ya kerja aja. Kalau memang visa kita di sini itu sebagai TKW, ya tetap lakukan pekerjaan di dalam rumah, karena itu memang job kita sebagai seorang TKW. Jangan pernah melakukan pekerjaan ilegal di luar sana, yang itu akan merugikan diri kalian sendiri. Oke? Sampai di sini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.